Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sarra ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah pengajian Masjid Namira yang saya hormati, wabil khusus jajaran pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Namira yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur Allah kembali mempertemukan kita di dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan majelis ini semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berusaha untuk mengkaji ayat-ayatnya dan berusaha untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang baik yang terkait dengan agama kita. Ini pada banyak yang ke Solo rupanya ya. Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengambil tema yang tidak terlalu sulit sesungguhnya untuk kita fahami tema ini. Tapi tema ini adalah tema-tema yang terkait dengan keseharian kita sebagai seorang mukmin. Ya, ini saya kira yang menjadi penting karena babnya itu. Jadi ini tema yang terkait dengan keseharian kita sebagai seorang mukmin. Di mana di ayat yang ke 55 dari surat Az-Zariyat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kata Allah, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tugas utama manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah beribadah kepadanya. Dan itu sebabnya kita mendeklarasikan ibadah ini ya di dalam sholat kita. Dan karenanya di ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah itu kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maaf, ayat yang kelima ya di surat itu, surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan Bapak Ibu sekalian, ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentu bagaimana caranya, ya kan? Bagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya tentulah harus sesuai dengan yang memerintahkan ibadah itu kepada kita. Ya, jadi kita tidak bisa mengambil cara sendiri, kita tidak bisa mengambil cara melaksanakan ibadah itu sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam melaksanakan ibadah itu. Dan karena itulah kemudian kenapa kita begitu sangat detail, sangat rinci untuk mengetahui bagaimanakah caranya sholat itu, bagaimanakah caranya puasa itu, bagaimanakah caranya haji itu, bagaimanakah caranya menunaikan zakat itu. Yang keseluruhan tata cara melaksanakan itu semuanya, itu bukan dari produksi akal dan pikiran kita, tapi itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian disampaikanlah itu kepada kita, apakah lewat firman-firman Allah Subhanahu wa taala ataukah lewat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itulah maka kita sebagai manusia mukmin akan berusaha sekuat tenaga melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang disampaikan oleh yang memerintahkan ibadah itu kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pada saat yang bersamaan
kita juga berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi hal-hal yang menjadikan ibadah kita itu rusak. Ya, yang menjadikan ibadah kita itu rusak. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi hal-hal yang menjadikan ibadah itu rusak. Karena itu kita harus menjauhi apa yang kira-kira akan merusak sholat kita. Apa kira-kira yang akan merusak puasa kita? Apa kira-kira yang akan merusak zakat kita atau yang merusak tata cara haji kita? Ya. Jadi di samping kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang bersamaan kita juga berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi hal-hal yang merusak ibadah kita. Kenapa Bapak sekalian? Ternyata menjauhi hal-hal yang merusak ibadah itu seringkali lebih sulit dibanding melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tata caranya. Saya ulang sekali lagi, ya. Menjauhi hal-hal yang merusak ibadah itu seringkali lebih sulit dibanding melaksanakan ibadah sesuai dengan tata caranya. Kalau melaksanakan ibadah sesuai dengan tata caranya, ya kan, itu kita bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya asalkan kita tahu landasannya. Tapi menjauhi hal-hal yang merusak ibadah itu kenapa lebih sulit? Karena di sana sudah campur aduk antara perasaan kita, hati kita, jiwa kita, dan juga hal-hal yang melingkupi kita yang terkait dengan ibadah itu. Contoh hal-hal yang melingkupi kita terkait dengan ibadah itu, misalnya ketika kita sholat ada orang di samping kita, ya kan? Kalau kita gagal mengelola sholat itu dengan baik, maka kehadiran orang di samping kita itu akan bisa menjadi pemicu rusaknya sholat kita. Bukan karena kesalahan orang yang di samping kita itu, bukan. Tapi kesalahannya ada di kita yang memiliki persepsi tertentu tentang orang yang hadir di sholat di samping kita sholat. Wah, wong iku mesti merhatiin aku sholat iki. Karena itu sholatku tak api-api nih. Ya kan? Saya perbaiki sholat saya. Kenapa? Saya dilihat orang itu. Begitu ada perasaan itu muncul, ketahuilah saat itu sholat kita sedang rusak. Karena kita sholat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena kita ingin mendapatkan pengakuan dari orang yang ada di samping kita, yang orang itu juga belum tentu akan mengakui sholat kita. Paham ya? Belum tentu orang itu akan mengakui sholat kita. Belum tentu orang itu akan memuji sholat kita. Kan dalam ibadah itu Bapak Ibu sekalian yang harus kita hindari kan sifat GR itu. Seolah-olah orang itu melihat kita, seolah-olah orang itu memuji kita, dan karena itu kita perbaiki cara sholat kita, padahal orang itu juga tidak memuji kita. Ya, padahal orang itu juga tidak memberikan pengakuan apa-apa terhadap sholat kita. Itu contoh konkretnya. Makanya sekali lagi, menjauhi hal-hal yang merusak ibadah itu seringkali lebih sulit dibanding melaksanakan ibadah sesuai dengan tata caranya. Begitu pula ibadah yang lainnya, ya kan? Apakah itu infak dan sedekah, apakah itu haji, apakah itu umroh, apakah itu zakat, apakah itu puasa, dan ibadah-ibadah yang lain, di mana ibadah-ibadah itu di sana ada pola interaksi. Saat sholat kita berjamaah bersama banyak orang, di mana orang juga nanti akan melihat takbir kita, itu perasaan kita. Saat haji kita bersama orang, kita juga dikunjungi orang, apakah ketika berangkat ataukah ketika kita pulang, ya kan? Saat zakat tentu ada serah terima di situ. Ini zakat saya, atau kalau lewat amil ini zakatnya si fulan untuk ini. Jadi orang tahu, ya kan? Kecuali kalau infak dan sedekah itu yang tidak orang tahu. Kalau zakat itu mesti harus diketahui. Itu zakatnya siapa, diserah terimakan kepada siapa. Jadi nggak ada istilah zakat diam-diam itu. Kalau zakat ini ya, kenapa? Karena memang zakat itu harus jelas siapa yang menunaikan zakat, siapa yang membagikan zakat, dan siapa yang menerima zakat.
Nah, kalau infak dan sedekah itu mungkin banyak orang tidak tahu. Kita masukkan uang dalam jumlah tertentu di kota infaknya Masjid Namira, nggak ada orang tahu. Tapi kalau zakat mesti ada timbal balik di situ antara yang memberi dengan yang diberi. Nah, Bapak sekalian, maka pada kesempatan ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Ad-Dailami dari seorang sahabiyah yang bernama Ummi Ma'bad. Ummu Ma'bad itu nama aslinya adalah Atikah bin Khalid Al-Khuzai Al-Ansori. Ini sahabiyat dari Ansor, gitu ya. Jadi kalau kita ingin tahu kisahnya ini mungkin nanti bisa searching di internet itu ya. Karena ini nama sahabat yang tidak cukup terkenal, tapi dia punya kisah tersendiri di dalam hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin terlepas dari pengetahuan kita selama ini tentang hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, sekalian, ya begitu beliau nyampe di Madinah, beliau itu melewati tenda, ya. Jadi orang Arab itu biasa ya, mungkin sampai sekarang juga masih ada. Jadi membuat tenda-tenda begitu di padang pasir seperti itu ya. Tenda, dan kemudian Rasulullah bertemu dengan keluarga ini. Waktu itu suaminya Ummu Ma'bad ini sedang tidak ada, dan Rasulullah SAW bertemu dengan sahabiat ini bersama anak-anaknya gitu. Nah, saat itulah Rasulullah itu bersama Abu Bakar waktu itu butuh susu yang bisa diperah gitu ya. Nah, kebetulan dia punya kambing, tapi Ummu Ma'bad mengatakan, saya punya kambing betina, tapi kambing ini kurus dan sudah lama tidak oleh pejantannya, itu ya. Sehingga kalau masalah itu sudah tidak ada, artinya kira-kira sudah tidak menghasilkan susu itu kambing betina itu. Tapi Rasulullah masih meminta, di mana itu kambing itu? Itu ditunjukkan agak di belakang tenda begitu. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian memerah susu kambing yang kurus itu, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala keluarlah susu dari kambing yang kurus ini. Ya, kambing yang kurus sampai banyak waktu itu, dan kemudian sampai diberikan wadah gitu dan diberikan kepada Ummu Ma'bad yang juga dia membutuhkannya. Terkaget-kaget Ummu Ma'bad ini, dan dia belum tahu siapa beliau ini, ya. Jadi belum diketahui Rasulullah SAW itu. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW meninggalkan sahabat ini, dan dia belum masuk Islam sampai akhirnya sampailah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, anak dari Ummu Ma'bad ini ikut di dalam pertemuan masyarakat Ansar itu dengan Rasulullah SAW, dan kemudian diketahui bahwa ternyata itu adalah Nabi, ternyata itu adalah Rasul, dan kemudian sekeluarga ini masuk Islam. Ya, dengan mukjizat itu ya, dengan adanya mukjizat itu. Mungkin kisah sederhananya atau kisah singkatnya seperti itu sahabat ini, sahabiat ini. Nah, saya bacakan di sini hadisnya. An Ummi Ma'bad qalat, dari Ummu Ma'bad berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Inilah doa beliau. Saya sangat-sangat meyakini doa ini untuk kita semuanya. Karena kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW itu ketakwaannya, keikhlasannya tentu adalah yang paling takwa dan yang paling ikhlas di antara yang lainnya. Itu ya. Maka doa ini sesungguhnya sama saja ingin mengajarkan kepada Ummu Ma'bad dan juga kepada kita itu. Doa itu berbunyi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa amali minar riya, wa lisani minal kadhib, wa aini minal khiyanah, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jadi rawahuma al-Baihaqi fi ad-Da'watil Kabir. Ini jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Imam Al-Hakim, dan Imam Ad-Dailami. Memang di dalam sanadnya itu ada kelemahan, tetapi maknanya ini benar diperkuat oleh hadis-hadis yang lain. Ya, maknanya ini benar
diperkuat oleh hadis-hadis yang lain. Nah, kita lihat di sini maknanya, ya Allah, sucikanlah hatiku atau bersihkanlah hatiku dari nifak, bersihkanlah amalku dari riya, bersihkanlah lisanku dari dusta, bersihkanlah mataku dari berkhianat, maka sesungguhnya engkau zat yang maha tahu akan berkhianatnya mata dan apa yang disembunyikan di dalam jiwa atau di dalam dada. Nah, kalau kita lihat, yaitu kira-kira itulah yang perlu kita bersihkan dalam diri kita, karena 4 itulah yang akan merusak ibadah kita. Pertama, nifaknya hati, ya kan, riyaknya amal, dustanya lisan, dan berkhianatnya mata. Nah, coba kita lihat satu persatu di sini, masyarakat muslimin, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama yang merusak hati itu atau yang merusak ibadah itu adalah nifaknya hati. Ya, nifaknya hati, munafiknya hati. Gitu. Di mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19 dari surat Al-Baqarah, nanti bisa dilihat di rumah gitu ya barangkali, karena di dalam Al-Qur'an itu ya, di surat Al-Baqarah itu ayat-ayat pertamanya itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengungkap tentang 3 tipologi manusia. Yang pertama al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian yang kedua al-kafirin atau al-kafirun, orang-orang kafir, itu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ya kan? Maaf, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, maaf gitu ya. Kemudian yang berikutnya mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19 dari surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala mengungkap tentang orang-orang munafik. Nah, di dalam ungkapan atau di dalam firman Allah terkait dengan orang munafik itu Allah berfirman begini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Saya yakin apalagi yang sedang menghafal di Masjid Namira ini sudah hafal surat itu ya, karena ini surat pertama, surat kedua, surat Al-Baqarah. Nah, ada yang menarik setelah itu. Allah berfirman, fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradha. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan penyakit itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa nifak ini merusak? Ya. Karena nifak inilah yang menjadikan orang itu tidak pernah bisa fokus di dalam ibadahnya. Ya, dan nifak itu, Bapak Ibu sekalian, atau sifat munafik itu, ini yang pertama-tama merusak ibadah terbesar yang dilakukan oleh manusia mukmin, yaitu sholat. Sebagaimana yang ada di dalam ayat ini. Ya, sifat munafik inilah yang merusak ibadah terbesar yang dilakukan oleh manusia mukmin. Dan ibadah terbesar itu adalah sholat. Di ayat yang di ayat yang ke-45 dari surat Al-Ankabut, ketika Allah mensifati salat itu, Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Jadi utlu ma ukhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sehingga salat sebagai sebuah ibadah terbesar, salat yang merupakan tiang agama, itu akan gampang dirusak oleh yang namanya nifaknya hati, munafiknya hati. Maka di ayat yang ke 142 dari surat An-Nisa itu Allah berfirman, innal munafiqina yukhati'unallaha wa huwa khati'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, di sini Bapak sekalian, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang mematikan,
tipu daya mereka. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Dan ketika mereka menegakkan salat itu dilaksanakan dengan bermalas-malasan. Nah ini jadi sesungguhnya ini merupakan ciri-ciri teknis yang kira-kira kita ini gampang merasakannya. Manakala kita melakukan salat ini bermalas-malasan, naudzubillah min dzalik, jangan-jangan benih-benih kemunafikan itu sudah tumbuh di dalam hati kita. Ya, manakala kita melakukan salat ini kita lakukan dengan bermalas-malasan, apalagi naudzubillah min dzalik sampai menterlantarkannya, ketahuilah bahwa sesungguhnya benih-benih kemunafikan itu telah tumbuh di dalam hati kita. Naudzubillah. Ya. Kemudian yuraunan nas. Orang munafik itu sholatnya bukan karena Allah. Ya kan? Orang munafik itu sholatnya bukan karena Allah. Karena Allah atau bukan karena Allah yang bisa merasakan orang yang sholat itu. Ya, pelaku sholat itu. Apakah sholatnya itu karena Allah ataukah karena yang lainnya? Mungkin orang lain bisa melihat kira-kira dari tanda-tandanya. Tapi yang sesungguhnya, ya yang melakukan sholat itu. Apakah sholatnya itu karena Allah, ataukah sholatnya itu karena yuraunan nas. Nah, sekalian, ini kan gejala-gejala teknis yang setiap orang bisa merasakan. Ketika dia sholat itu karena siapa, orang itu bisa merasakan. Ya, ini. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Dan sedikit di sini seluruh ulama sepakat sedikit yang bersifat kuantitatif. Gak akeh zikirin. Naudzubillah, ya, jangan mudah-mudahan tidak termasuk kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat ini. Begitu selesai sholat, lu gak ono alangan, gak ono opo, gak ono keperluan, gak ono opo. Lu kok tiba-tiba setelah selesai sholat langsung pelencing lungo? Jangan-jangan benih-benih kemunafikan itu tumbuh di dalam diri kita. Ya, naudzubillah. Dan itu sebabnya kenapa ada zikir-zikir setelah sholat. Ya kan? Ada istighfar, ada Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan zikir-zikir yang lain. Begitu itu semuanya, naudzubillah sekali lagi. Loh kok kita mempersedikit atau bahkan tidak membacanya sama sekali, tidak berzikir sama sekali, sementara tidak ada keperluan apa-apa, juga tidak ada hal-hal yang mendesak yang karenanya kita perlu segera menyelesaikan sholat kita, nggak ada itu semuanya. Jangan-jangan. Ya. Sekalian lihat, kita lihat tanda-tandanya di sini. Ini adalah tanda-tanda teknis yang semua orang bisa merasakan apakah tanda-tanda itu ada di dalam dirinya atau tidak. Ya, pertama, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ketika sholat itu bermalas-malasan. Orang kalau sudah malas sholat, dia tidak berpikir lagi yang dibaca itu dipahami atau tidak. Orang yang malas melakukan sholat, dia tidak berpikir lagi apakah yang dibaca itu bisa direnungkan atau tidak. Dia tidak berpikir lagi apakah yang didengar dari imam itu, ya kan? Itu bisa direnungkan atau tidak. Tidak berpikir sama, namanya juga malas. Ya kan? Orang malas itu satu hal yang akan hilang dari dalam dirinya apa? Konsentrasi. Ya kan? Orang malas yang akan hilang dari dalam dirinya pertama kali konsentrasi. Bekerja ketika malas, konsentrasi bekerjanya hilang. Belajar ketika malas, konsentrasi belajarnya itu akan hilang. Begitu pula ketika sholat, ya kan? Begitu malas dia melakukan sholat, konsentrasi di dalam sholatnya itu akan hilang. Ya, makanya konsentrasi sholat yang hilang ini di dalam surat yang lain disebut dengan sahun. Ya, fawailul lil musallin,
alladzina hum an salatihim sahun. Sahun itu kehilangan konsentrasi. Ya kan? Maka celakalah orang-orang yang sholat. Ya. Yaitu orang-orang yang lupa di dalam sholatnya. Loh, dek ngelakoni sholat kok lali. Itu kan? Dia kehilangan konsentrasi di dalam sholatnya itu, sehingga tidak jelas apa yang dikatakannya, tidak jelas pula apa yang dilakukannya. Ya. Sehingga ketika dia rukuk mungkin dia tidak merasakan dia itu rukuk, ketika sujud dia tidak merasakan dia itu sujud, dan begitu seterusnya. Apalagi sampai merenungi bacaannya. Nah itu sekalian. Yang kedua, yuraunan nas. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka sholatnya itu pasti untuk orang, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, kita lihat di sini bagaimana munafiknya hati itu, perannya di dalam merusak ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana nifaknya hati itu, ya, merusak ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ibadah itu adalah tugas utama manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama. Ya. Yang kedua, riyaknya amal perbuatan. Ah, ini lebih luas ya. Jadi sholat itu riya, amal-amal yang lain itu juga bisa riya. Ya. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Mahmud bin Labid radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian, ya kan, itu adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil. Kenapa disebut syirik kecil di sini? Karena ada syirik besar. Kenapa syirik besar itu enggak ditakutkan oleh Rasulullah? Bukan berarti syirik besar itu dosanya tidak besar, bukan. Tapi syirik besar itu gampang identifikasinya. Ketika ada orang menyembah patung, itu syirik besar. Orang pada tahu. Jadi syirik kecil ini terjadi di tengah-tengah orang itu melakukan ibadah. Ya, Bapak sekalian, di ayat yang ke berapa itu ya? 36 dari surat An-Nisa. Itu Allah berfirman begini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Panjang ayat itu ya, wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Kita ambil penggalan pertama di situ. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali mensekutukannya. Ya kan? Ini ada perintah ibadah, pada saat yang bersamaan ada larangan berbuat syirik. Padahal bukankah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tidak berbuat syirik? Ternyata tidak. Ya, makanya kalau kita lihat dalam buku-buku tafsir, ketika orang itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang bersamaan orang itu bisa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah syirik kecil ini. Syirik inilah syirik yang muncul di saat orang itu melakukan ibadah. Makanya sahabat bertanya, "Wa masyirkul asgharu ya Rasulullah?" Rasul, syirik kecil itu apa? Ya, qala Rasulullah bersabda, ar-riya. Ya. Riya ini adalah isim masdar dari ro'a yaro ro'yan riyaan. Ya, artinya dilihat.
Jadi melakukan ibadah itu karena dilihat orang. Dan penglihatan orang kepada dirinya itulah yang dia jadikan fokus di dalam ibadahnya. Harusnya fokus di dalam ibadahnya itu adalah bagaimana mendapatkan pengakuan Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang dia lakukan. Ya kan? Tapi riya di sini menjadikan penglihatan orang kepada dirinya itu dijadikan sebagai fokus dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin Allah yang memerintahkan ibadah itu, tapi kemudian dia beribadah kepada Allah, fokusnya bukan karena Allah, tapi karena penglihatan orang kepada dirinya. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa begitu sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu? Karena syirik kecil atau riya ini justru muncul di tengah-tengah ibadah yang seringkali orang yang melakukannya itu tidak merasa bahwa itu adalah perusak ibadahnya. Ya kan? Coba ketika orang itu melakukan sholat misalnya, dan ketika sholat itu karena orang lain, dia kan tidak merasa bahwa sholatnya itu rusak. Ya kan? Bahkan mungkin dia merasa sholatnya itu baik. Kenapa? Mendapatkan pengakuan orang kepada dirinya bahwa sholat dia baik. Nah, lanjutannya hadis ini, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka pada hari kiamat. Idza juziyan nasu bi amalihim, tatkala semua orang telah dibalas amal perbuatannya. Apa kata Allah di situ? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada mereka yang dahulu kalian cari muka terhadap mereka di dunia. Ya. Jadi idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Ya. Jadi pergilah kalian kepada mereka yang dahulu kalian cari muka terhadap mereka di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Jadi lihat bagaimana di akhirat nanti Bapak sekalian, orang-orang yang ibadahnya karena manusia, Allah mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang ini, pergilah kalian kepada orang-orang yang kamu cari muka kepadanya ketika kamu di dunia dulu. Jadi semua yang dilakukannya dari ibadah itu carmuk semuanya itu. Ya. Nah, Bapak sekalian, kenapa ini begitu sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW? Ada seorang ulama itu yang membagi riya itu menjadi dua. Ada riya yang terang-terangan. Jadi indikasi riya itu kelihatan. Ya. Jadi dia sengaja ketika sujud itu digores-gores dahinya itu supaya hitam, dan karenanya ingin mendapatkan pengakuan orang, oh wong iku lho ahli salat. Lapo bathuke ireng. Terang-terangan ini. Ini punya maksud. Jadi bukan karena memang dahinya itu sensitif terhadap tembok dan karena itu hitam, ya. Enggak ada masalah dengan itu. Tapi ini ada unsur kesengajaan dia melakukan itu supaya mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa dia itu ahli sholat. Atau membawa alat-alat tertentu. Contoh, nggawa tasbih misalnya itu. Ya. Apakah tidak boleh? Oh, sangat boleh. Sangat boleh. Tidak ada orang yang melarang membawa tasbih itu. Ya kan? Tapi kalau kemudian dengan dia membawa tasbih itu ada maksud gitu. Ya, di dalam kan maksud itu kan nggak ada yang tahu kan. Tapi indikasinya terang-terangan di sini. Oh, wong iku zikire akeh. Dia ingin mendapatkan pengakuan itu. Apa buktinya? Nani nggawa tasbih. Nah, ini riya yang ada indikasi terang-terangan. Atau ada riya yang tersembunyi. Dan riya yang tersembunyi ini Bapak sekalian, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kadang-kadang kita gampang kena yang nomor dua ini. Misalnya begini, ketika ketemu dengan orang, ya dia mengatakan, aku duwe konco, ya sering turu mbek aku nang masjid, tapi bengi gak tahu salat qiyamul lail blas, gitu ya. Tek sampai di situ nggak ada masalah, bahwa itu fakta. Dek duwe konco, turu bareng dek nang ngene masjid.
ya kan? Tapi tidak qiyamul lail. Sampai di situ nggak ada masalah. Persoalannya ketika ada maksud tersembunyi bahwa oh berarti kon qiyamul lail, koncomu gak qiyamul lail. Paham ya? Mendapatkan pengakuan itu. Kan bagus sekalian, perasaan seperti itu kan sering muncul tiba-tiba. Oh berarti ketika saya mengatakan seperti itu, maka orang yang saya lapori ini akan punya persepsi, oh dhek sing qiyamul lail, koncone gak qiyamul lail. Tipis, samar ria itu. Ya, tipis, samar ria itu. Ya. Ya, samalah gitu misalnya. Ketika dia infak, ya, dia tulis hamba Allah. Selesai sampai di situ. Tapi kan kadang-kadang naudzubillah min dzalik enggak selesai sampai di situ. Hamba Allah jalan ini di depan Indomaret. Jelas kan? Rumahnya siapa itu? Tipis ria itu. Ya. Dan sekalian, di sini kemudian kita berlindung ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan amal perbuatan kita dari riya. Kenapa? Itu tadi yang saya katakan di awal. Banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan ini itu sifatnya ekspos publik. Istilahnya kalau dalam bahasa pengadilan, banyak ibadah-ibadah kita ini yang bersifat gelar perkara. Jadi orang banyak yang pada tahu. Ya, kita sholat berjamaah orang pada tahu. Kita puasa juga pada tahu. Oh kita tarawih pada tahu. Kita iktikaf orang banyak pada tahu. Ya kan? Kita apalagi kalau umroh atau haji orang pada tahu. Ya, berangkat orang datang. Ya, ikut di dalam keberangkatan kita. Pulang orang datang ke rumah kita. Gitu. Makanya disinilah kenapa kemudian kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan amal perbuatan kita ini dari riya. Itu. Nah, sekalian di ayat yang ke-103 dan 104 dari surat Al-Kahfi nanti bisa dilihat di rumah gitu ya. Jadi di situ Allah berfirman begini, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Banyak yang kita hafal sudah ayat itu karena surat Al-Kahfi ini adalah surat yang disunahkan Rasulullah SAW untuk kita baca setiap hari Jumat. Ya, surat Al-Kahfi. Ya. Di situ Allah berfirman begini, katakan Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian mau kami beritahu tentang orang-orang yang rugi amal perbuatannya dalam kehidupan, orang-orang yang rugi amal perbuatannya. Di ayat yang ke-104-nya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang tersesat amal usahanya dalam kehidupan dunia sementara dia menyangka yang dikerjakannya itu baik. Ya. Kalau boleh saya menyimpulkan ayat ini secara gampang, orang ini kehilangan fokus di dalam ibadahnya. Dia mengira yang dilakukan itu baik, tapi kebaikan yang dia lakukan itu bukan untuk zat yang memerintahkan ibadah itu. Ibarat orang berjalan, Ibu sekalian, orang ini sedang kehilangan roadmap peta jalannya. Mestinya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kami ke jalan yang lurus, ya harusnya sampai di sana, tapi ternyata nggak sampai di sana. Sementara dia menyangka kira-kira akan sampai ke sana. Kan kita melakukan sholat, zakat, ya, puasa, haji bagi yang mampu, umroh bagi yang mampu, sedekah bagi yang mampu. Keseluruhan ibadah-ibadah itu kemana arahnya? Arahnya kan ke ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan dari ini semuanya, kita sudah melaksanakan ini semuanya dengan banyak, dengan menurut kita sudah baik, tapi ternyata nggak sampai kepada ihdinas siratal mustaqim sebagaimana digambarkan di ayat itu.
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang tersesat amal usahanya dalam kehidupan dunia, sementara dia menyangka yang dikerjakan itu baik. Bapak sekalian, terus terang saya ketika membaca ayat-ayat seperti ini, dan saya yakin kita semuanya juga akan seperti itu. Kita ini banyak yang ketakutan. Ibadah kita ini sudah benar atau tidak? Salat kita ini sudah benar atau tidak? Salat kita ini sudah untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Makanya ada seorang ulama dari India itu ya, namanya Abul Hasan Ali An-Nadawi itu. Dia mengarang buku berbahasa Inggris, The Four Pillar in Islam itu. 4 pilar di dalam Islam. Maksudnya 4 pilar itu adalah salat, kemudian zakat, puasa dan haji. Ya. Itu dia, ya ini pendapat beliau ya. Kita boleh setuju boleh tidak. Kenapa orang setelah salat itu yang dibaca bukan alhamdulillah itu? Ya, jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kok Kak alhamdulillah aku wis mari salat? Kok bukan itu yang dibaca? Apa yang dibaca? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sehabis mengerjakan salat, mengerjakan ibadah besar, sehabis melakukan ibadah besar, justru setelah itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut sang pengarang buku ini, ya, rahimahullah, sudah meninggal orangnya itu ya. Dia sezaman dengan seorang ulama dari Pakistan, Abu La'la Al-Maududi gitu ya. Pada saat itu, pada tahun-tahun itu. Ya, menurut ulama ini mengatakan, itu tandanya bahwa tidak ada jaminan sholat kita itu baik. Mungkin saja di dalam sholat yang kira-kira antara 5 sampai 10 menit itu, ada yang terpleset kita di dalam sholat itu. Entah terpleset niatnya, entah terpleset bacaannya, entah terpleset fokusnya. Dan karena itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah aku. Jangan-jangan di dalam sholat yang aku lakukan tadi itu ada kesalahan. Ya kan? Di dalam sholat yang aku lakukan tidak ada kesalahan. Terutama terpleset niat. Karena terplesetnya niat itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Ya, terplesetnya niat di dalam ibadah itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah, ini catatan buat kita semuanya, buat saya, kita semuanya. Mari kita kritis dalam masalah itu. Jangan sekali-kali kita terlalu gampang menganggap bahwa ibadah yang kita lakukan ini sudah baik. Ya, kita perlu terus mengoreksi dalam bab ini itu. Bahkan jangan-jangan kata Imam Ghazali, siapa yang telah mengklaim dirinya baik, jangan-jangan dia sedang tidak baik. Ya, itu. Yang ketiga, dustanya lesan. Ya. Jadi dustanya lisan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ini, Rasulullah bersabda itu, ala unabbiukum bi akbaril kabairi salatan itu. Maukah kalian aku tunjukkan dosa-dosa besar yang paling besar itu. Jadi ada dosa-dosa besar itu, dan itu ada yang paling besar di antara dosa-dosa besar itu. Jadi Imam Az-Zahabi itu mengarang buku yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar itu yang paling besar kata Rasulullah SAW. Ya, jadi kan mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah bertanya, maukah kalian aku tunjukkan dosa-dosa besar yang paling besar? Dan itu 3 kali Rasulullah mengatakan itu. Kalau mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Ya. Kemudian qala, Rasulullah bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, sekalian, ya, di ayat yang saya baca tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, setelahnya itu wabil walidaini ihsana. Ya. Jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada orang tua ini adalah dosa-dosa besar yang paling besar. Ternyata wajalasa,
Setelah itu Rasulullah duduk. Wa kana muttaqian, yang sebelumnya beliau bersandar. Ya, jadi setelah bersandar ya, terus kemudian beliau duduk setelah mengatakan itu. Setelah mengatakan syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, faqala ala wa qauluz zur. Ya. Beliau duduk sedangkan beliau bersandar, kata Rasulullah bersabda, perhatikanlah dan perkataan palsu atau dusta. Jadi dustanya lisan itu masuk di dalam kategori dosa-dosa besar yang paling besar. Beliau selalu mengulanginya sampai kami berkata seandainya beliau berhenti. Jadi famazala yukarriruha. Jadi Rasulullah mengulang-ulang itu. Ya. Saking seringnya beliau mengulang-ulang itu sampai para sahabat mengatakan seandainya Rasulullah berhenti, maksudnya kok gak mari-mari Rasulullah yang ngulang-ulang itu. Berarti persoalan dustanya lisan itu bukan persoalan sepele. Karena pertama, dustanya lisan inilah yang akan mengawali dustanya indera-indera yang lain. Ya. Bohongnya lisan inilah yang akan mengawali bohongnya indera-indera yang lain. Tangan akan bisa berbohong, diawali dengan bohongnya lisan. Kaki bisa berdusta, diawali oleh dustanya lisan. Mata, telinga, dan begitu seterusnya. Kedustaan lisan ini adalah awal dari kedustaan semua indera yang dimiliki oleh manusia. Satu. Yang kedua sekalian, dan ini saya kira yang lebih penting, bahwa dustanya lisan itu adalah kunci atau sebab yang menjadi rusaknya amal perbuatan. Orang akan kehilangan konsistensi di dalam amal perbuatannya manakala dia berdusta. Ya, manakala dia berdusta. Orang akan kehilangan konsistensi dalam kehidupannya manakala dia berdusta. Apakah konsistensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataukah konsistensi di hadapan orang? Begitu orang ini sering berdusta di depan orang lain, sekali waktu dia jujur, orang sudah tidak percaya lagi kalau dia jujur. Ya kan? Dan itu nggak bisa. Wis aku untuk kali ini aku jujur, orang nggak akan percaya. Emang sumpah aku saiki jujur, orang nggak akan percaya. Kenapa? Karena kedustaan yang sering itulah sehingga kemudian dusta itu sudah menjadi mindset pandangan orang kepada dirinya bahwa dia adalah ahli dusta. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemudian ibadah yang mestinya membentuk kejujuran di dalam dirinya itu akhirnya menjadi tidak berguna karena kedustaan lisannya. Dan Bapak sekalian, dusta ini pula lah yang menjadi palang pintu dari semua kemaksiatan yang dilakukan manusia. Di dalam selingkuh ada dusta, pasti, ya kan? Dan siapa yang merepresentasikan dusta itu? Lisannya. Ya. Begitu pula dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Bahkan kadang-kadang orang itu bisa menutupi kemaksiatannya dengan kedustaannya, meskipun jelas-jelas orang yang di sekitarnya itu tahu dia berbuat maksiat. Contoh, orang ketika biasa minum minuman keras misalnya ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak demikian ya. Itu kan orang tahu kan baunya, napasnya, tapi dia bisa bersumpah-sumpah untuk tidak berbuat itu. Ya. Meskipun telah ditutupi dengan berbagai macam cara, sebelum masuk rumah dia sikat gigi dan seterusnya dan seterusnya. Nah bisa. Sehingga sikat gigi atau membersihkan mulutnya dengan berbagai macam cara supaya minuman kerasnya itu tidak bau gitu ya. Itu adalah jenis kedustaan yang lain dari perkataan yang muncul dari lisannya untuk pertama kalinya. Itu sekalian. Makanya dustanya lisan ini berbahaya. Sebagaimana
jujurnya lisan itu juga adalah merupakan kunci dari perbaikan seluruh amal perbuatan yang dilakukan manusia. Makanya ada satu ayat di dalam Al-Quran, ya, yang ayat ini atau dua ayat di dalam Al-Quran, yang kedua ayat ini sering dibaca Rasulullah SAW ketika khutbah, yaitu ayat yang ke-70 dan 71 dari surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar. Dengan perkataan yang benar itulah Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi sebagaimana perkataan yang jujur itu bisa memperbaiki amal perbuatan dan menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya perkataan yang dusta itu yang akan menjadikan amal perbuatan itu berantakan. Ya, makanya kita berlindung atau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan lisan kita ini dari dusta. Nah, sekalian, ini salah satu efek dusta. Bahwa dusta itu bisa berefek ke semua amal perbuatan manusia. Ini saya contoh dalam hal dagang ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallam marra ala subrati ta'amin, melewati setumpuk makanan. Jadi ada orang jual makanan begitu ya. Fa adkhala yadahu fiha, kemudian Rasulullah sallam memasukkan tangannya ke dalam makanan itu. Enggak disebutkan di sini apakah kurma atau anggur gitu ya. Rasulullah memasukkan tangan beliau, ya kan, ke dalam makanan itu, gitu. Fanalat asabi'ahu balalan. Kemudian jari-jari beliau ini mengenai yang basah. Jadi ketika dimasukkan itu, ya, ketika Rasulullah memasukkan tangannya itu, jari-jarinya ini menyentuh yang basah, gitu. Ya. Faqala ma hadza ya sahibat ta'am. Ya, wahai pemilik makanan, apa ini? Qala asabatuhus sama'u ya Rasulullah. Ya. Dia mengatakan, Rasul, ya, itu terkena hujan. Gitu. Artinya kan orang semua tahu yang kering kan, yang basah kan nggak kelihatan. Gitu. Qala afala ja'altahu fawqat ta'am kayyarahun nas. Kenapa engkau tidak meletakkannya di atas supaya orang-orang itu tahu bahwa ono sing teles, gitu kan? Karena kalau basah begitu kan, dia nanti timbangannya juga akan lebih berat, ya kan? Kenapa nggak kamu taruh di atas supaya orang-orang itu tahu bahwa ini basah, gitu ya? Apa kata Rasulullah setelah itu? Man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang curang, maka dia bukan termasuk golonganku. Berawal dari mana ini? Berawal dari dustanya lisan. Ya. Pastikan ketika misalnya ditanya, ya, wah api-api, kabeh. Sementara di bawahnya ada yang tidak baik. Lihat sederhananya Rasulullah SAW membuktikan efek dari dustanya lisan itu. Ini hadis sahih, Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini. Gitu. Ya, bahwa beliau melewati toko makanan itu. Dan ternyata ada yang disembunyikan. Supaya orang tidak tahu bahwa ternyata ada yang kurang baik dari makanan itu. Dan itu Rasulullah mengatakan, man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang curang, maka dia bukan termasuk golonganku. Ya. Yang keempat, berkhianatnya mata. Ya. Di ayat yang ke-19 dari surat Ghafir, Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati atau apa yang tersembunyikan oleh di dalam dada itu. Nah, sekalian, Ibnu Abbas, ya,
mengatakan ketika mengomentari di mana sih berkhianatnya mata itu. Ya. Jadi berkhianatnya mata itu seperti apa itu? Wa huwar rajulu yadkhulu ala ahlil baiti baitahum. Ya. Yaitu orang yang masuk ke dalam rumah orang lain yang di situ banyak orang. Wa fihim almar'atul hasna, dan di tengah-tengah mereka itu ada perempuan cantik. Au tamurru bihim wa bihim almar'atul hasna. Jadi au tamurru bihi wa bihim almar'atul hasna. Di mana perempuan itu ya kadang berjalan di depan laki-laki itu atau berjalan di depan mereka yang lain. Fa idza ghafalu lahadha ilaiha. Ketika anggota-anggota keluarganya itu tidak memperhatikannya, ya kan? Laki-laki ini melirik kepadanya. Fa idza fatanu ghadda. Tapi ketika ya anggota keluarganya itu memperhatikannya, dia seolah-olah menundukkan kepala. Ya kira-kira seperti itulah gitu ya. Fa idza ghafalu lahadha wa idza fatanu ghadda. Jadi ketika anggota keluarganya itu tidak memperhatikannya, ya kan? Tidak memperhatikan laki-laki ini, maka dia melirik perempuan itu. Tapi ketika diperhatikan, baru dia menundukkan kepalanya. Sekalian, mungkin gambarannya itu seperti ini. Ini Ibnu Abbas ya ketika mau mengomentari yang dimaksud berkhianatnya mata itu seperti seorang laki-laki ketika memandang perempuan. Gitu ya. Jadi ketika dilihat orang banyak, dia seolah-olah menundukkan kepala. Tapi ketika nggak diperhatikan, dia melirik. Ya. Sampai ingin mengetahui apa yang ada di dalam diri perempuan itu. Ya, sampai dia mengetahui apa yang ada di lingkungan. Kan kalau orang itu sedang melihat perempuan cantik, ya mohon maaf ini ya, sedang melihat perempuan cantik, kenapa kita disuruh menundukkan kepala? Ya, ketika kita tidak ada keperluan apa-apa. Karena begitu melihat, sekalian, orang tidak tahu pandangannya ini pandangan berkhianat atau pandangan beneran itu. Dan yang tahu itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Ketika seseorang itu melihat perempuan cantik yang ada di depannya, ya kan? Pandangan ini kan kemudian mengirim sinyal ke pikiran atau mengirim sinyal ke hati. Sehingga apa kira-kira yang bergejolak di dalam hatinya? Yang bergejolak di dalam hatinya istighfar karena dia melihat aurat orang lain, ataukah yang bergejolak di dalam hatinya dia tergoda? Kan nggak tahu. Dan itu sebabnya kenapa di surat An-Nur itu ada perintah untuk menundukkan kepala. Ayat yang pertama-tama diperintahkan menundukkan pandangan itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena mata itu gampang berkhianat. Yang lain menafsirkan mata itu gampang berkhianat. Hanya dengan satu kerdipan mata itu sudah bisa merubah seluruh sikap yang dia miliki. Ya, kita kadang-kadang sering kan misalnya ke utara gitu ya, bener tak ke utara gitu ya. Kita mengedipkan mata begitu, itu kan ada maknanya, gak mek gorotok, artinya tidak ke utara. Hati-hati dengan kedipan mata, hati-hati dengan pandangan mata, karena ternyata di ayat yang ke-19 dari surat Ghafir itu Allah berfirman, dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan di dalam jiwa. Ini Bapak Ibu sekalian yang justru menjadi perusak ibadah, ya kan? Yang samar. Orang tidak tahu. Makanya kalau kita lihat kisah-kisah pada masa lalu, ya kan? Itu kan betapa Rasulullah SAW itu begitu sangat memperhatikan bab ini. Ketika beliau berjalan bersama Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan kemudian ada banyak perempuan yang ada di sekitarnya, Rasulullah kan kemudian sampai memalingkan pandangan Ibnu Abbas ini supaya tidak melihat aurat orang. Sampai sedetail dan sehati-hati itu. Karena mata itu bisa berkhianat. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.